Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran yang kedua, masih di bab gaya dan gerak. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep gaya. Ibu yakin kalian sudah memahami konsep gaya dengan baik, karena bisa ibu lihat dari tugas-tugas yang kalian sudah kirimkan lewat Google Classroom ataupun lewat WA. Bagi yang sudah mengumpulkan, hebat, keren. Bagi yang belum, masih ibu tunggu. Semangat terus ya. Oke, di video sebelumnya ketika kita membahas tentang konsep gaya, latar belakang ibu ini warnanya hijau, tapi hijaunya hijau kain. Kalau sekarang hijau juga, tapi hijaunya beneran ya, hijaunya tumbuhan asli. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal macam-macam gaya yang ada di sekitar kita. Ada dua macam gaya yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada gaya, yang pertama gaya sentuh, yang kedua gaya tak sentuh. Oke, kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama ada gaya sentuh. Ya, apa sih gaya sentuh? Ya, gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan kontak fisik langsung antara benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, gaya sentuh ini memiliki macam-macam atau ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada gaya otot. Ya, ada gaya otot. Masih ingat kan ya, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Kamu masih ingat juga di video sebelumnya ibu melakukan gaya dengan menarik dan mendorong kursi, ya. Nah, itu yang menggunakan adalah apa? Itu gaya otot yang ibu pakai, ya. Yang ibu gunakan adalah gaya otot. Jadi pokoknya yang menggunakan alat gerak yang ada pada tubuh kita itu namanya gaya otot. Oke, paham ya? Nah, selain aktivitas yang ibu lakukan, selain mendorong kursi dan meja, apalagi yang termasuk yang merupakan gaya otot banyak. Dorong pintu, ngangkat beban, apapun lah. Pokoknya yang melibatkan anggota gerak tubuh kita, yang memakai alat gerak tubuh kita, itu berarti gaya otot. Jelas ya? Yang kedua, masih gaya sentuh, ada gaya pegas. Ya, ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan karena adanya elastisitas dari suatu benda, ya. Dan dia ini bersifat kembali ke keadaan semula. Nah, ini gaya pegas. Biasanya ada bendanya yang bersifat elastis. Kamu tahu kalau elastis itu apa? Artinya kalau elastis itu bisa balik lagi, ya. Tadi sifatnya kembali ke keadaan semula. Contoh gaya yang merupakan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada kalau kamu tanyakan sama kakak kelas kamu atau kakak kamu di rumah, dia akan tahu katapel. Atau kamu tahu nggak katapel? Ya, kalau kamu nggak tahu tanya sama kakak atau sama ayah kamu, ya, yang dulu kalau di kampung itu namanya bandring, ya. Nah, di situ merupakan menggunakan gaya pegas. Nah, selain bandring, kamu tahu nggak panahan? Pernah nggak? Pernah nggak nyobain panahan? Nah, ibu punya nih, ya, ibu punya alat panahannya. Di belakang ibu sudah ada papan, ya. Ini adalah papan tumpunya, ya. Tapi ibu nggak akan nembakin ke sana. Ibu akan tunjukkan panahannya dan bagaimana gaya pegas itu bekerja. Oke, tunggu ya. Nah, ini panahannya. Ini panahan yang biasa digunakan oleh orang dewasa atau usia kamu juga bisa. Ya, ini sekedar info saja, info tambahan untuk kalian ya. Ya, kalau bagi yang sudah pernah menggunakan mungkin buat nambah pengetahuan, bagi yang belum untuk sekedar info saja ya. Nah, di sini ini panahan, ini ada busur, lalu di sini ada tali ya. Lalu di sini ada dahan. Nah, di sini ada handle atau penahan untuk pegangan tangannya. Nah, bagaimana gaya pegas itu bekerja? Tadi dikatakan bahwa dia bersifat kembali ke keadaan semula. Ketika kita memberikan gaya tarikan kepada busur, ya, kita memberikan gaya. Kalau kita memberikan gayanya misalnya kategori sedang, nanti si busur ini juga akan melesat kategorinya sedang. Ya, kalau diarahkan ke sini nih. Kalau langsung diarahkan ke sana, ke tempat panahannya. Tapi ibu nggak akan melakukan, ya.
takutnya busurnya larinya ya nggak sesuai tumpuan. Nah ini nah semakin kita berikan gaya yang kuat, maka nanti busur ini juga akan melesat dengan kuat menuju titik tumpunya gitu ya. Nah nanti si sesar ini pun juga, tali ini juga akan kembali ke posisi semula setelah si busur ini melesat. Oke. Nah, jadi yang penasaran boleh nanti dicoba ya. Atau yang ada waktu silakan mampir untuk mencoba alat ini. Di sini ada. Kamu silakan boleh ke tempat Ibu melakukan pengambilan video ini. Oke. Berikutnya untuk gaya pegas. Jadi tadi gaya pegas ada 2 macam ya. Contohnya tadi bandring, lalu itu panahan. Atau apalagi sih yang di rumah kamu ada nggak yang gaya pegas? Yang di rumah kita tuh biasanya apa? Kasur ya. Kasur busa itu kan biasanya ada pernya. Nah, kalau kamu dulu waktu SD atau masih TK masih suka loncat-loncat nggak di atas kasur? Masih ya? Nah, itu merupakan contoh gaya pegas ya. Semakin kamu berikan dorongan ke bawah kuat, maka kamu akan melampung lebih tinggi gitu ya. Itu gaya pegas. Nah, berikutnya ada gaya gesek ya, ada gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang disebabkan antara gesekan benda satu dengan benda yang lain. Contohnya apa nih? Gaya gesekan ya. Contohnya gergaji dengan kayu. Atau gaya gesek itu adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Misalnya tadi kan kayu dengan gergaji. Kayu kan arahnya ke sini nih ketika ya. Nah, gergaji arahnya ke sini. Kan berlawanan arah ya. Sehingga dia bersentuhan. Nah, ini namanya gaya gesek. Lalu apalagi selain itu? Mobil ya, mobil dengan jalanan ya atau dengan aspal. Nah, banyak yang lainnya ya, kayak gesek. Jadi, gaya yang pertama adalah gaya sentuh, terdiri dari gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Ya. Lalu gaya yang kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, tak sentuh berarti tidak memerlukan fisik, ya, tidak memerlukan kontak fisik. Kalau tadi gaya sentuh itu biasanya dilakukan secara sadar, sedangkan gaya tak sentuh itu dilakukan tidak sadar. Ini hanya ada 2 gaya tak sentuh, yaitu gaya gravitasi dan gaya magnet. Gaya gravitasi contohnya apa? Gaya gravitasi buah mangga yang jatuh dari pohonnya tiba-tiba ada di tanah. Tapi kita nggak tahu siapa yang mendorong tuh mangga kan dari pohonnya bisa jatuh ke bawah. Nah itu. Lalu yang kedua ada gaya magnet. Ya, gaya magnet pernah main di rumah kamu ada magnet-magnetan ya. Nah, yang bisa menempel benda-benda kecil di sekitarnya. Nah, itu adalah gaya magnet. Nah, itu macam-macam gaya yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya gaya ada 2 macam, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh terdiri dari gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi dan gaya magnet. Oke, terima kasih. Selamat bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.